Final NBA 2025 menghadirkan pertarungan sengit antara Indiana Pacers dan Oklahoma City Thunder. Sebelum serial dimulai, OKC Thunder secara luas sudah diunggulkan oleh para fans. Hal ini didukung oleh statistik dominan mereka sepanjang musim reguler dan rekor head-to-head yang superior atas Pacers di musim reguler. Indiana Pacers juga hanyalah merupakan tim yang berada di 4th seed. Di sepanjang sejarah NBA, hanya pernah ada 2 tim di bawah 3rd seed di NBA yang berhasil meraih juara, yaitu Boston Celtics di tahun 1969 dan Houston Rockets di tahun 1995. Sebuah tim di bawah 3rd seed super amat jarang meraih juara. Namun, di luar dugaan banyak penggemar dan analis, Indiana Pacers yang hanya bertengger di urutan keempat musim reguler, kini malah memimpin seri 2-1 atas OKC. Memberikan narasi dan memunculkan pertanyaan besar. Mampukah Pacers membuat sejarah dan mengalahkan OKC di serial ini? Hai semuanya, buat kalian yang lagi pengen cari tempat bikin jersey basket custom, pakai AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Kalian juga bisa minta tolong admin AZ untuk mendesain jersey kalian. Di bulan Juni 2025 ini, AZ lagi ada promo, yaitu Rp100.000 per jersey. Murah banget kan? Yuk segera bikin jerseymu di AZ Sportwear. Kunjungi mereka di sosial media mereka atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Sekali lagi, 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya. Sejarah NBA menunjukkan betapa sulitnya bagi tim dengan unggulan rendah untuk meraih gelar juara. Sejak era modern, hanya segelintir tim di bawah unggulan ketiga yang berhasil mengangkat trofi Larry O'Brien. Yang pertama adalah Houston Rockets di tahun 1995. Tim ini menjadi tim dengan unggulan terendah yang pernah menjuarai NBA, yaitu urutan ke-6. Meskipun merupakan juara bertahan, mereka menjalani musim reguler yang cukup sulit. Dipimpin oleh Hakeem Olajuwon, mereka melakukan perjalanan playoff yang luar biasa, mengalahkan tim-tim unggulan lebih tinggi seperti Utah Jazz di urutan ketiga, Phoenix Suns di urutan kedua, dan San Antonio Spurs di urutan pertama. Sebelum akhirnya mereka berhasil menyapu bersih Orlando Magic-nya Shaquille O'Neal di final. Yang kedua adalah Boston Celtics di tahun 1969. Sama seperti Indiana Pacers tahun ini, Celtics yang dipimpin oleh Bill Russell ini juga saat itu finish di urutan keempat pada musim reguler. Mirip dengan Rockets, Celtics tahun 69 ini juga merupakan juara bertahan. Fun fact, selain 2 tim tersebut, ada juga beberapa tim lain yang mencapai final, hanya saja mereka tidak memenangkan juara. New York Knicks pada tahun 1999 mencapai NBA Finals sebagai unggulan ke-8, namun saat itu kalah dari San Antonio Spurs. Begitu pula dengan Miami Heat tahun 2023 yang juga mencapai final sebagai unggulan ke-8, namun akhirnya harus mengakui keunggulan Denver Nuggets. Posisi Indiana Pacers sebagai tim yang punya urutan musim reguler lebih rendah, namun memimpin serial, menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi untuk bergabung dengan daftar elite tim underdog yang sukses, yaitu Rockets 1995 dan Celtics 1969. Salah satu faktor kunci yang membedakan Pacers dalam seri ini adalah performa luar biasa dari bangku cadangan mereka, terutama di game 3. Bennedict Mathurin tampil sebagai salah satu pemain kunci dengan mencetak 27 poin dari bangku cadangan. Sebuah penampilan yang sangat krusial. Tidak hanya itu, TJ McConnell juga mencorehkan sejarah baru di game 3 dengan 10 poin, 5 assist, dan 5 steal. Ia menjadi pemain cadangan pertama dalam sejarah final NBA yang mencapai catatan tersebut. Secara keseluruhan, bangku cadangan Pacers telah menunjukkan dominasi yang jelas, mengumpulkan total 122 poin dalam 3 pertandingan pertama, jauh melampaui 94 poin yang dicetak oleh bangku cadangan Oklahoma City Thunder. Kedalaman skuad cadangan ini memberikan Pacers energi dan opsi ofensif yang bervariasi. Berkat penampilan apik dari Pacers di game 3, Pacers pun akhirnya unggul 2-1 atas OKC. Suatu hal yang jelas luar biasa membuat kaget orang-orang. Secara statistik, memimpin 2-1 dalam seri Best of 7 memberikan keuntungan yang signifikan. Menurut data dari website basketballreference.com, tim yang unggul 2-1 dalam serial playoff memiliki tingkat kemenangan sekitar 77,7%, atau yang jika dijabarkan adalah 255 dari total 328 kali. Ini adalah angka yang sangat menguntungkan bagi Indiana Pacers.
mereka kini telah unggul 2-1, sebuah keunggulan yang secara statistik dan sejarah amatlah menguntungkan mereka. Pacers juga memiliki keunggulan tipis dalam hal pengalaman final NBA di dalam roster mereka. Pacers punya 3 pemain yang pernah merasakan atmosfer NBA Finals, yaitu Pascal Siakam yang juara di 2019, Aaron Nesmith yang masuk final di 2022 namun gagal juara, dan Thomas Bryant yang berhasil menjuarai 2023. Sementara itu, di kubu OKC Thunder, hanya Alex Caruso yang meraih juara di 2020 yang lalu yang memiliki pengalaman NBA Finals. Pengalaman ini, terutama pengalaman juara dari Pascal Siakam dan Thomas Bryant, bisa menjadi faktor penentu di momen-momen krusial Indiana Pacers. Di kubu Pacers, 2 nama yang paling menonjol adalah Tyrese Haliburton dan Pascal Siakam. Haliburton adalah motor mesin dan pemimpin dalam tim. Meskipun angka-angka scoringnya di final mungkin tidak selalu menjadi yang tertinggi, namun playmakingnya, clutch playnya, dan kontrol keseluruhannya terhadap serangan sangatlah penting bagi Indiana. Siakam, di sisi lain, membawa pengalaman juara dan permainan ofensif-defensif yang serbaguna. Ia telah menjadi pencetak skor dan defender kunci bagi Pacers di playoff, dan dinobatkan sebagai MVP final Wilayah Timur. Bagi OKC, Shai Gilgeous-Alexander adalah bintang yang tak terbantahkan. Ia adalah kandidat kuat MVP final jika Thunder berhasil menang. Setelah sebelumnya dinobatkan sebagai MVP NBA 2025, berkat musim reguler yang fenomenal, di mana ia saat itu memimpin liga dalam scoring. Kemampuan ofensifnya, scoringnya yang konsisten, dan kemampuannya untuk mendapatkan free throw menjadikannya pemain paling berharga bagi OKC. Kita pindah. Mengenai perbandingan usia rata-rata roster, Indiana Pacers memiliki usia rata-rata sekitar 26,1 tahun. Sedikit lebih tua dari Oklahoma City Thunder yang memiliki usia rata-rata yang hanya sebesar 24,1 tahun. Menariknya, lagi-lagi usia Pacers yang lebih tua lagi-lagi menjadi nilai plus. Itu karena usia rata-rata untuk tim juara NBA adalah 28,2 tahun. Sejarah mencatat, usia yang lebih matang memang lebih sering meraih juara. Oleh sebab itu, usia pemain Pacers yang relatif lebih tua dibanding usia pemain OKC jelas merupakan poin plus tersendiri bagi mereka. Oh ya, BTW, di era 70-an pernah juga ada tim seusia OKC yang berhasil meraih juara. Tim ini adalah Portland Trail Blazers pada musim 1976-1977 dengan rata-rata usia yang hanya 24,1 tahun. Rata-rata usia mereka identik dengan rata-rata usia OKC Thunder ini, dan BTW, mereka juga saat itu merupakan NBA champ termuda di sepanjang sejarah. Kesimpulannya, Indiana Pacers telah membuktikan bahwa mereka bukan sekedar underdog yang beruntung. Dengan keunggulan 2-1, bangku cadangannya dominan, kontribusi vital dari pemain kunci seperti Haliburton dan Siakam, serta sentuhan pengalaman final di roster mereka, Pacers memiliki semua elemen untuk membuat sejarah. Meskipun OKC Thunder yang dipimpin oleh SGA adalah lawan yang sangat tangguh dengan masa depan cerah dan rekor musim reguler yang super, namun Pacers berhasil menunjukkan kemampuan untuk mengatasi dominasi statistik dan ekspektasi. Final NBA 2025 ini akan menjadi penentu apakah Pacers akan mengukir namanya dalam sejarah sebagai tim ketiga yang mampu menaklukkan raksasa dan meraih gelar juara di luar dugaan. Mari kita lihat apakah Pacers bisa menyusul 2 tim leluhur sebelumnya atau tidak. Kalau menurut kalian, siapa yang menang? Apakah OKC dengan segala stats di musim regulernya? Atau Pacers dengan ke-underdog-kannya di playoff ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya.